Halo teman-teman, kali ini saya akan sharing tentang gerak lurus peraturan di MIT APP Inventor dengan metode Euler Euler, metode numerik untuk gerak lurus peraturan. Nah, di sini saya akan menggunakan rumus kecepatan yang normal ya. V sama dengan dx dt yang bisa kita dekati dengan delta x delta t di sana. Nah, dari situ kita akan punya delta x sama dengan v yang dikalikan dengan dt ya, delta t di sana. Delta t ini kita anggap sebagai paket, sehingga kita akan punya x min x0 sama dengan v yang dikalikan delta t, dan x adalah x0 ditambah dengan v yang dikalikan delta t. Ini yang akan kita gunakan untuk menggerakkan benda. Hal yang sama terjadi dengan cara yang sama. Kita bisa peroleh dari A sama dengan dv dt yang kita dekati dengan delta x ya, delta v delta t, sehingga nanti v sama dengan v0 plus a yang dikalikan delta t. Delta t nya nanti diketahui. Oke. Delta t ini bisa disebut sebagai dt juga dan seterusnya, tapi ini tidak akan kita gunakan. Kita akan menggunakan ini untuk saat ini. Oke. Baik, kita mulai dari MIT APP Inventor. Saya turunkan ini. Saya akan gunakan MIT APP Inventor. Oke. Saya akan buat sebuah text box di sini untuk menentukan kecepatannya, dan sebuah tombol untuk menjalankan bendanya. Bendanya sendiri ada di canvas ya, di drawing and animation. Kita buat sebuah canvas dengan lebar ikut orang tuanya, dan tingginya kita buat sekian persen. Oke, bendanya apa? Kita buat bola. Yep. Bola ini secara normal sudah punya kecepatan sendiri, punya jari-jari dan macam-macam. Saya buat angkanya besar sedikit. Oke. Bola ini secara alami sudah punya kecepatan. Dari di sini kita punya arah kecepatan, misal saya ganti dengan 1 misal, maka bola itu sudah berjalan dengan arah, misal heading itu sudutnya ya 30 derajat, dia akan. Tetapi untuk keperluan kita untuk gerak lurus peraturan ini, kita gunakan headingnya 0 dan kecepatannya 0. Kita main x ini lihat 40, saya ganti 50, ganti lagi 150 mungkin. Oke. Jadi kita akan mainkan x di sana. Kita set ulang. Oke. Baik. Apa yang kita program? Kenapa ini? Kita nanti akan ke tab itu ya. Yes. Apa yang kita program? Kita akan program sebuah tombol. Jika dia diklik, apa yang dilakukan? Kita akan punya sebuah proses. Saya akan buat proses di sini yang dipanggil oleh tombol. Yep. Apa isinya proses? Menggerakkan posisi x-nya bola berdasarkan rumus yang barusan kita buat. X sama dengan x0 plus v delta t. Nah, oke. Untuk itu kita perlu variabel x. Kita isi 0 dulu ya. Kita juga perlu vx ya. Kita isi 0 juga. Dan delta t.
kita punya delta T, kita isi misal 0,1. Oke, ada yang kurang? Itu dulu ya. Oke, baik. X-nya siapa? X-nya adalah posisi bola. Jadi kita set si X ini dengan posisi bola. Posisi bola X. Oke, bagaimana dengan kecepatannya? Kecepatannya adalah teks ini. Oke, kita harus isi dulu biar tidak error. Kecepatannya misal 11. Kita isi dengan angka 11 di sana. Oke. Kecepatannya adalah isi dari text box 1. Text box 1 teks. Kemudian kita jalankan bolanya dengan cara nge-set X yang baru. Jadi set global X dengan nilai X sebelumnya. X sebelumnya adalah X itu sendiri. Maka kita perlu penjumlahan di sini. Penjumlahan yaitu X yang ditambah dengan VDT. V-nya adalah Vx, itu perkalian. Saya akan buat perkalian di sana. Vx dikalikan delta T. Oke, apa yang terjadi jika kita klik? Dia akan seharusnya jalan, tetapi dia nggak mau. Kenapa? Karena ketika kita klik, kita hanya mengubah nilai X, tapi bolanya belum kita set. Jadi padahal nilai X yang baru ini seharusnya kita laporkan kembali ke bola, sehingga kita harus melaporkan kembali hasil hitungan itu ke bola, sehingga kita harus set bola X itu dengan nilai X yang baru. Oke, perhatikan, maka kita akan punya. Oke, tapi ini hanya ketika diklik. Bagaimana caranya agar dia otomatis? Nah, kita tidak main tombol, jadi proses ini tidak dipanggil di tombol, tapi di sesuatu yang lain. Perhatikan bahwa kita punya sebuah sensor dan ada clock di sana. Kita masukkan, dia nggak akan masuk, tetapi berada di bawah sini karena dia non-visible component. Clock ini punya properties timer, enable, timer, interval, gitu yang kita gunakan. Interval ini dalam waktu milisekund, sehingga 1000 ini berarti 1 detik. Oke. Apa yang terjadi ketika kita menggunakan timer? Proses ini kita tidak panggil lewat button, tapi lewat clock timer. When clock 1 timer, kita panggil si proses. Yang terjadi adalah setiap 1 detik, maka proses itu dipanggil. Jadi sama seperti menekan tombol tiap 1 detik, dia jalan sekarang. Bagaimana agar dia cepat? Ya, ada banyak cara. Pertama, intervalnya kita perkecil jadi 100 saja, maka kita akan punya bola yang bergerak seperti itu. Atau kecepatannya yang kita ubah menjadi misal 51, dia lebih cepat. Perhatikan bahwa dia bisa negatif juga kecepatannya ya. Oke, positif. Nah, masalahnya kita nggak bisa menghentikan kecuali dia nabrak dinding. Ini. Bagaimana caranya agar kita bisa menghentikan? Kita perlu sebuah tombol. Tombolnya isinya apa? Kita tahu bahwa timer tadi jalan karena timernya sedang enable, sehingga button ini bisa kita gunakan untuk mendisable timer tadi. Jadi kita set clock enable-nya menjadi false. Jadi button ini sekarang gunanya adalah untuk ngeset true dan false-nya si bola. Oke, jika itu terjadi, saya set ya. Ini. Nah, bagaimana akan enable-nya true? Ya, kita perlu tombol satu lagi ya. Oke, kita bisa buat sebuah tombol. Oke, untuk membuat dia berhenti, saya buat layoutnya biar nggak terlalu. Oke.
button 2, button 1. Oke, saya akan gunakan button 1 untuk jalan dan button 2 nya untuk stop. Saya copy perintahnya, dia akan error karena button 1 semua. Oke, salah satunya saya gantinya di button 2 false, button 1 untuk membuat enable-nya true. Dengan cara demikian kita akan punya tombol yang untuk menghentikan dan menjalankan. Oke, ada masalah baru sekarang. Bagaimana jika dia nabrak tembok dan gimana caranya agar bola itu bisa mantul? Kita buat sebuah event ya di sana di daerah bola. Ketika bola mencapai tepi, perhatikan bahwa edge reach ini ada keterangannya. Tepinya ada bagian utara itu 1, utara timur, timur laut itu 2, timur itu 3, dan seterusnya. Timur itu kanan layar ya. Terus tenggara itu 4, kemudian selatan itu kebalikannya utara, -1, seperti itu. Sehingga kita bisa set di sini. Jika kontrol, jika bola, jika tepinya sama dengan, jika tepinya adalah kanan itu 3 ya tadi, 3, maka di sini Vx-nya akan menjadi negatif, sehingga kita bisa buat set Vx kita set global Vx-nya menjadi negatifnya, itu perkalian, berarti kita kalikan get Vx-nya dengan -1. Oke, else if-nya adalah kebalikannya 3. Oops, salah. Jika saya masukkan, nggak mau. Oke, jika dia adalah -3 itu barat, kebalikannya timur, maka isinya sama sebenarnya ya. Oke. Else-nya nggak dipakai, misal seperti itu ya. Apa yang terjadi? Jalankan. Kita akan punya, harus di reset dulu ya. Set global Vx adalah global Vx -1, kemudian karena ini global Vx-nya adalah text box text, maka kita harus laporkan yang baru text box-nya. Perhatikan bahwa di sini -51 dan dia dibaca. Maka kita harus laporkan ulang ke text box. Kita harus ngeset text box 1, teksnya adalah global Vx yang barusan didapat. Ini adalah teks. Hal yang sama terjadi di sini juga. Oke. Sehingga kita akan punya, kita jalankan. Kita lihat apakah dia mau jalan. Oke, dia jadi negatif ya. Negatif, kemudian kita cek. Oke, ada yang kurang di sini. 3 -3. Ini dia. Set global Vx-nya di sana. Oke, kita cek lagi. Oke, dia sudah balik. Kita percepat 71 mungkin.
mantul, minus, kita punya plus. Oke. Stop dan jalannya akan. Kita bisa nambahkan satu tombol lagi, misal ingin ya, tombol reset digunakan untuk ngeset ke keadaan awal, ke keadaan awal yang kita inginkan. Jadi contoh, jadi tombol 3 ini ketika diklik kita bisa ngeset Vx nya misal menjadi sebuah angka 11 misal, kemudian posisi bola X nya menjadi 10 keadaan awal. Mana tadi? Button 3 klik. Kok hilang? Button 2, button 1, button 3. Ah, ini dia, tersembunyi. Oke. Button 3 klik, kita set. Saya sembunyikan. Saya taruh di sana. Ini repotnya MIT ya, kita harus menyesuaikan tempatnya. Bola X nya misal nilainya kita buat 10. Dengan demikian maka kita bisa, jika kita reset, dia akan kembali ke tempat awal seberapapun kecepatannya ya, itu sangat cepat sekali. Jika saya reset, jika saya stop, dia akan kembali ke posisi awal, seperti itu. Oke, set val X, global Vx ini juga kita gabung dengan ini ya. Oke, dengan cara demikian kita bisa seberapapun kecepatannya, jadi misal 110, ketika kita reset dia akan menjadi pelan lagi. Oke, seperti itu. Saya kumpulkan kalau bisa. Oh, tidak ada ya. Buttonnya saya taruh atas. Dan globalnya saya taruh sini. Oke, saya perbesar. Variabel yang kita butuhkan di program ini adalah X, Vx, dan dt. dt-nya nilainya hard, jadi bisa kita setting semau kita tapi tidak lewat textbox. Kemudian button 1 digunakan untuk membuat timernya menjadi true, button 2-nya menjadi false timernya. Clock adalah event yang kita gunakan untuk menjalankan program. Oke, yang dipanggil adalah program proses, prosedur proses di sana. Yang fungsi utamanya, hitungan utama adalah X adalah X0 yang ditambah dengan Vx dikalikan delta T. Setelah itu, yang lain hanya hiasan saja ya. Button 3 klik untuk reset. Kemudian ball 1 edge reach ketika mencapai tepi itu juga hiasan sebenarnya. Jika dia mencapai tepi, dia mantul. Oke, demikian program gerak lurus peraturan menggunakan metode Euler, numerik Euler.